Misteri kolor ijo. Pelaku ruda paksa gaib. Tahun 2004 hingga tahun 2014, Kota Probolinggo, Jawa Timur dicekam oleh aksi ruda paksa misterius. Para perempuan was-was karena bisa saja mereka menjadi target meski mereka tidur di kamar dalam keadaan terkunci. Pelaku ruda paksa misterius itu sangat licin dan gaib. Meski warga telah melakukan ronda hampir setiap malam, bahkan setiap warga telah mengantisipasi dengan berbagai jimat, korban tetap saja berjatuhan. Para perempuan ketakutan karena kehormatannya terancam, sedangkan para lelaki marah karena pelaku ruda paksa gaib ini bukan tandingan mereka. Para lelaki merasa tak berdaya melindungi keluarga perempuan mereka dari kejahatan paling menjijikkan. Beberapa perempuan yang telah menjadi korban mengatakan pelakunya adalah seorang pria gemuk, pendek, berkulit hitam. Dan hampir semua korban mengatakan pelaku mengenakan celana pendek atau kolor berwarna hijau. Meski telah menjadi fenomena yang menakutkan, para perempuan yang telah menjadi target si kolor hijau tak berani melapor kepada polisi. Kemungkinan besar mereka merasa malu dan keluarga menganggapnya aib. AKBP Iwan Setiawan, Kapolres Probolinggo yang religius, akhirnya merespon keresahan warga. Ia yakin tak ada kejahatan yang sempurna. Hingga pada Januari 2014, kasus ruda paksa gaib kolor hijau ini mulai menemukan titik terang. Hal itu bermula pada Minggu dini hari, tanggal 19 Januari 2014. Seorang gadis berusia 20 tahun asal Desa K, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, mengaku telah menjadi korban ruda paksa yang identik dengan kolor hijau ini. Si gadis kemudian melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada polisi. Di hadapan polisi, ia mengaku pelakunya seorang lelaki bertubuh tegap, pendek, hitam, membawa sajam dan mengenakan celana atau kolor berwarna hijau. Menurut si gadis, pelaku tiba-tiba sudah berada di kamarnya. Meski sudah berteriak, tak ada satupun keluarga atau warga yang mendengarnya. Si gadis lalu dibawa ke perkebunan, lalu dipaksa untuk melayani nafsu bejat si pelaku di bawah ancaman sajam. Pelaku juga mencuri beberapa barang berharga dalam kamarnya, termasuk handphone. Dalam investigasi, polisi menemukan sidik jari serta DNA di TKP. Sidik jari dan DNA tersebut sangat mirip dengan sidik jari seorang lelaki bernama Basir, 50 tahun, warga Desa P, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo. Polisi kemudian berpura-pura menjadi pasien Basir yang ternyata dikenal sebagai seorang dukun. Polisi menyamar sebagai pasien untuk meminta jampi-jampi, dan dari sanalah mereka berhasil mendapatkan sidik jari Basir dari plastik yang menjadi bungkus jampi-jampi tersebut. Setelah sidik jari dan DNA di TKP cocok dengan sidik jari Basir pada bungkus plastik, polisi kemudian menerbitkan surat penangkapan terhadap Basir. Kamis
30 Januari 2014, polisi menangkap Basir. Warga sama sekali tak menduga jika Basir, si kolor hijau yang selama 10 tahun meresahkan warga. Sebab dalam kesehariannya, Basir hanya seorang petani dan penjual pupuk kandang yang ringan tangan. Keluarganya juga mengaku Basir memang seringkali keluar rumah pada malam hari dan baru pulang menjelang dini hari. Basir juga memiliki ratusan HP yang diduga hasil dari kejahatannya. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan ratusan jimat, batu akik berwarna hijau, serta sebilah celurit. Kuat dugaan, batu akik hijau itulah sarana Basir melakukan ilmu sirep agar target, keluarga, serta tetangga terlelap hingga tindak kejahatannya berjalan mulus. Kepada penyidik, Basir mengaku melakukan pengintaian sebelum melakukan aksinya. Ia terlebih dahulu membaca kondisi rumah target dengan begitu detail. Apabila rumah target jauh dari rumahnya, tak segan Basir menyewa ojek untuk datang ke lokasi. Jika dekat, Basir menggunakan sepeda ondelnya. Dalam setiap aksinya, Basir membawa karung untuk menyembunyikan celurit yang digunakan untuk menakut-nakuti targetnya. Dengan kedua alat itu pula, Basir seringkali berpura-pura merumput. Basir juga membawa jimat dan batu akik hijau untuk menghipnotis targetnya. Sebelum melakukan aksinya, Basir akan menyirip target, lalu masuk secara diam-diam. Ilmu sirep Basir terbilang manjur. Karena 10 tahun melakukan aksinya, ia tidak pernah gagal. Semua target, keluarga serta para tetangganya benar-benar tertidur lelap, sehingga Basir leluasa. Setelah aman, Basir akan mencabuli target sampai puas. Karena target ditakut-takuti dengan sajam, dan berteriak pun tak akan didengar oleh siapapun. Setelah puas, Basir akan meninggalkan begitu saja targetnya. 10 tahun melakukan aksinya, Basir telah meruda paksa 31 perempuan di 41 tempat berbeda. Targetnya pun beragam, baik janda, istri orang, maupun anak gadis. Sayangnya, setelah ditangkap, Basir hanya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, meski ia terjerat pasal pencurian dan ruda paksa. Demikian kisah nyata kali ini.